Nabi Hud alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud merupakan nabi keempat yang berasal dari bangsa Arab, yaitu kaum Ad. Sejak kecil, Nabi Hud alaihissalam terkenal sebagai sosok yang berperilaku baik, yaitu jujur, amanah, bekerja keras, dan berbudi pekerti luhur dan ramah dalam bergaul. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat terkenal yang memiliki tanah yang subur. Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud atau makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai yang dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar luas, subur, dan hijau, hewan ternak yang sangat sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak membuat mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah, mereka menyembah patung buatan mereka sendiri yang disebut dengan Samud dan Al-Hatar. Nabi Hud alaihissalam menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan menunjukkan kekuasaan Allah. Tetapi kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud dan tidak mau meninggalkan sesembahan patungnya. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud sudah terkena penyakit gila. Karena perilaku yang sombong serta menentang Nabi Hud, maka Allah memberikan peringatan kepada kaum Ad berupa kekeringan. Kekeringan itu membuat kaum Ad merasa khawatir dan resah. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Dengan situasi tersebut, Nabi Hud memanfaatkan untuk menyerukan kepada kaum Ad agar segera bertobat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud lagi-lagi ditentang oleh mereka. Akibat dari keras kepala dan terus-terusan menentang Nabi Hud, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam dan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah tanda akan turunnya hujan. Namun di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan hitam, Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan kepada mereka bahwa awan hitam itu mendatangkan perkara yang buruk. Tetapi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud tidak dihiraukan oleh kaum Ad. Hingga akhirnya Allah menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan mendatangkan angin topan yang sangat kencang. Angin topan tersebut langsung menyapu dan merobohkan apa saja yang ada seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya membinasakan kaum Ad dan patung-patung berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, angin topan tersebut diriwayatkan berlangsung selama 8 hari 7 malam. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya.